Shalom, saya Giselle. Hari ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua. Tema hari ini yaitu godaan di padang gurun. Bacaannya diambil dari Matius 4 ayat 2-10. Bacaan Alkitab dari Matius 4 ayat 2-10 yang menjadi bahan renungan hari ini mengisahkan pengalaman Tuhan Yesus saat Ia menghadapi godaan setelah berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Dalam renungan ini, akan digali dan dipelajari berbagai seluk-beluk di dalam ketiga episode godaan yang dihadapi Tuhan Yesus untuk direnungkan serta diterapkan lebih lanjut. Godaan pertama yang dihadapi Tuhan Yesus dalam ayat 3 dan 4 berupa tantangan iblis agar Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan rasa lapar setelah berpuasa. Godaan kedua di ayat 5 dan 6 berupa tantangan agar Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Untuk memperkuat godaan ini, iblis mengutip ayat Alkitab, yaitu Mazmur 91 ayat 11-12, tentang janji pertolongan dan pemeliharaan Allah di mana para malaikat akan menolong dan menantang saat ia jatuh. Godaan ketiga di ayat 8-10 berupa bujukan untuk menyembah iblis dengan iming-iming imbalan berupa kekuasaan dan kemuliaan dunia. Ketiga godaan dalam kisah ini menyangkut kebutuhan yang penting bagi manusia sehingga sering menjadi fokus utama di dalam kehidupan manusia, yaitu makanan jasmani, keselamatan, dan kemuliaan serta kekayaan dunia. Mengingat pentingnya ketiga hal itu, sudah sewajarnya jika diperhatikan dan diupayakan. Namun, di dalam mengupayakannya, sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih penting dan utama sehingga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia, yaitu yang menyangkut spiritualitas, terkait hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, seperti tercermin dalam respon Tuhan Yesus di dalam menghadapi godaan yang dibahas lebih lanjut nanti. Terkait prioritas hidup, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas kebutuhan primer manusia, seperti yang tercantum dalam Matius 6 ayat 33. Di dalam respon godaan, Tuhan Yesus mengatasinya dengan berpegang teguh pada firman Allah dalam Ulangan 8 ayat 3. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tapi iblis juga tidak segan-segan menggunakan firman Allah dalam menjalankan misinya. Dalam hal ini, iblis menyalahgunakan firman Allah. Terkait hal ini, kita diingatkan untuk kritis saat mendengar orang menyampaikan atau mengutip firman Allah. Episode godaan kedua mengingatkan bahwa firman Allah harus dipahami secara benar serta diterapkan dengan hati-hati dan bijak. Untuk itulah saat teduh, pemahaman Alkitab, dan membaca pustaka rohani sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dalam godaan ketiga, Tuhan Yesus memperlihatkan kembali bagaimana firman Allah sangat penting dan berguna dalam menangkal segala godaan sehingga ia tidak jatuh dalam dosa, walaupun ia menjumpai banyak godaan di dalam hidupnya. Seperti disampaikan dalam Ibrani 4 ayat 15, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebagai penutup, ingatlah bahwa iblis senantiasa mencari kesempatan untuk melakukan godaan secara licik, disertai dengan kebohongan. Kemudian dalam menghadapi godaan, Tuhan Yesus selalu tetap berfokus kepada Allah Bapa dan berpegang teguh kepada firman Allah. Ada banyak hal yang penting diupayakan dalam kehidupan manusia, namun prioritas utama harus terkait dengan Allah. Untuk itu diperlukan kecerdikan atau kebijakan dan ketulusan atau kebajikan. Semoga hal-hal di atas dapat menjadi bahan perenungan lebih lanjut agar kita dapat menerapkannya dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami firman Tuhan. Bukan hanya menjadi senjata menilai orang lain, tetapi menata hidup kami dan semakin mengenal-Mu. Firman Tuhan juga kami perlukan agar kami mendapat pertolongan dan bimbingan dalam menjalani tantangan hidup. Kiranya, melalui pimpinan Roh Kudus, Tuhan memberikan kebijakan serta kekuatan bagi kami di dalam menghadapi berbagai godaan dalam hidup ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.